Ketemu lagi di siang hari ini. Nah, tentunya kita masih menanggapi masalah perkembangan yang ada pada saat ini. Nah, terus dengan pasti juga Empu akan menanggapi komentar yang ada terhadap apa yang terjadi selama ini, apa yang terjadi baru-baru ini terhadap kami orang Dayak atau kami orang Kalimantan pada umumnya. Tetap saja saya Empu Gelol selalu menjawab, berusaha dengan sebaik mungkin, tidak membuat sesuatu hal yang negatif. Meski pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita, apa yang dilontarkan ada yang buruk, banyak juga yang baik yang mendukung kita dengan bahasa yang baik dan bahasa yang santun seperti itu, dan saya sangat salut menghormati mereka ini. Nah, komentar-komentar yang kurang baik ini memang kalau dipikir Empu nggak usah diikutin komentar itu yang nggak jelas seperti itu. Saya Empu Gelol tidak mengikutin komentar yang nggak jelas, tetapi saya berusaha di sini. Memang komentar nggak jelas ini ada sesuatu hal yang kayaknya memang bagus untuk dijawab di dalam konten, untuk meluruskan supaya saudara kita yang lain bisa tahu, bisa mengerti. Nggak mungkin untuk semuanya, nggak mungkin, ada beberapa hal yang memang harus saya perjelas dan saya tekankan di sini, karena ini saya yakin tujuannya baik dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu. Oke, kita mulai dari ada salah satu komentar daripada saudara kita juga di situ. Entah siapa dia, saya nggak tahu, karena banyak komentar-komentar akun-akun seperti ini, akun abal-abal yang memang sengaja mungkin membuat kisruh. Itu. Tetapi kita tidak pernah terpengaruh, tidak pernah terpancing. Apakah saya terprovokasi? Saya tidak pernah terprovokasi. Saya menyampaikan apa yang mesti dan sesuai pada jalur. Saya nggak pernah lepas daripada jalur. Nah, itu. Jadi itu. Ada yang bertanya seperti itu. Ini ancaman komunis Cina. Ini Cina yang berkuasa. Nanti Kalimantan Dayak akan runtuh oleh Cina. Kebanyakan seperti itu saya lihat. Tipe-tipe yang hampir mirip semua seperti ini. Saudaraku, benarkah itu? Nggak ada pengaruh dengan Cina. Sudah saya katakan dari pertama bahwa pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Republik Indonesia, oleh pemerintah yang ada pada saat ini, itu urusan pemerintah, itu urusan negara. Yang namanya urusan negara itu dimanapun mereka akan melakukan pembangunan, istilahnya mereka mau melakukan pembangunan itu di tanah yang kamu miliki juga nggak ada masalah, karena ini berbicara pemerintah. Tetapi tentunya di situ ada kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, ada hal yang dilakukan oleh pemerintah supaya masing-masing kedua belah pihak tentunya ada semacam solusi, ada penyelesaian, ada pendekatan agar ini bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, dibangunnya IKN ini sudah dipastikan pemerintah sudah melakukan berbagai macam hal terhadap masyarakat adat yang ada di sana. Itu mungkin ada beberapa masyarakat adat yang mungkin artinya belum sampai atau ada hal lainnya, tetapi itu akan tetap, artinya pemerintah melakukan pendekatan atas dasar pembangunan ibu kota negara untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia. Nah, kalau memang itu nggak bagus, kalau memang itu jelek, nggak mungkin toh pemerintah melakukan pembangunan itu dipastikan bagus, karena ini berbicara negara.
Nah sekarang saudaraku menjelekkan orang asing lah, segala macam lah. Kapasitas saudaraku ini apa gitu? Siapa kamu gitu? Masih mending saya Puglo yang berbicara di sini. Saya YouTuber. Benar, saya memang seorang YouTuber. Gitu. Saya selain YouTuber, saya juga memang seseorang yang memang punya nama. Terus saya memang seseorang yang juga punya pengaruh di masyarakat Kaltim. Apa yang saya bicarakan juga bisa menjadi pegangan untuk saudara saya yang lain. Gitu. Karena apa? Karena orang-orang inilah contoh orang-orang Dayak saat ini. Jangan kau pikirkan orang Dayak itu hanya tinggal di hutan tidak mengerti apa-apa. Itu kesalahan besar. Orang-orang Dayak sekarang ini sudah banyak pintar. Itu duduk di anggota DPR, DPR RI, bahkan di MPR sana segala macam, jadi pejabat segala macam, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Itu bahkan jadi YouTuber seperti saya Empu Glol. Itu satu-satunya panglima Dayak yang menjadi YouTuber. Nah, apakah ini salah? Nggak ada salah, karena ini adalah kemajuan, ini adalah perkembangan yang memang kami orang Dayak ikutin. Gitu. Jadi jangan memandang sebelah mata tentang kami suku Dayak. Kami suku Dayak dikatakan tidak pintar, itu salah saudaraku. Itu mohon maaf komentar-komentar miring. Kami Dayak banyak yang pintar. Itu saya tidak usah berbicara yang lain. Saya Empu Glol ini orang yang pintar. Itu. Saya YouTuber kok. Itu saya juga punya pengaruh untuk budaya Dayak, dan saya adalah salah satu pelaku budaya. Apa yang saya perbuat banyak. Apa yang Empu perbuat kamu tidak perlu tahu. Kamu tonton aja konten saya yang ada, scroll hampir 600 video. Tonton aja. Di situ terlihat siapa saya. Justru kamu yang bukan siapa-siapa. Seperti itu. Nah ini, saya Puglo tidak perlu dipertanyakan oleh orang-orang yang semacam kamu, yang selalu mengatakan hal buruk. Itu selalu membuat onar. Itu dengan sesuatu hal yang gak benar. Itu. Saya bukan bodoh. Itu. Saya tidak pernah mau memberontak kepada pemerintah. Untuk apa? Terhasut oleh omonganmu. Ya terserah. Kalau kamu berani dengan kelompokmu yang ada, yang suka membuat onar, berontak aja sendiri di sana. Kami Dayak enggak. Itu meski ada kejadian kami Dayak demo sumpamanya, melakukan orasi terhadap pemerintah, terhadap sumpamanya tambang, terhadap sumpamanya sawit, tetap ada. Tetapi ini kita menuntut kebijakan. Kita meminta kebijaksanaan antara kedua belah pihak. Agar ada solusi. Seperti apa? Agar pemerintah bisa mengerti, mengambil sikap. Agar perusahaan besar bisa mengerti, mengambil sikap. Oh, seperti ini jalan yang terbaik. Yang tentunya mencari jalan tengah masing-masing tidak merugikan. Seperti itu, kami tidak diam kok. Itu. Hutan tanah kami dikeruk. Itu selama ini kami nggak diam. Kami tetap melakukan sesuatu hal yang positif. Banyak tokoh-tokoh kami yang maju. Tidak seperti mulutmu yang selalu mengatakan seperti itu. Sedangkan kamu, apa yang kamu lakukan? Loh, kalau kamu berani, kenapa nggak kamu sekalian gitu nah? Mendingan kamu bantu orang Dayak menghadap sana langsung, protes ke pusat. Itu. Menghadap ke Menteri Pertambangan langsung sampaikan. Itu. Jangan kamu membuat status statement yang nggak benar, membuat pengaruh. Itu. Mendatangkan keburukan. Itu. Kepada orang lain, kepada dirimu sendiri, karena hal negatif yang selalu ada dalam pikiranmu. Hidup ini kita harus baik sama orang. Kita harus menghargai semua orang. Karena kita manusia ini sama. Kita manusia ini nggak ada perbedaan. Seperti itu. Disayangkan ketika ada orang-orang membuat batasan perbedaan. Itu sangat sayang sekali.
Gitu. Nah, kami tersinggung, itu wajar. Gitu. Saya kok tersinggung ke cuma satu orang ngomong begitu. Loh, siapa bilang semua orang? Kami tidak pernah bilang semua orang. Ada nggak kami di situ bilang semua orang? Enggak, memang satu orang ya orang ngomong gitu. Loh, tapi kok sampai segitunya orang Dayak tersinggung berlebihan? Karena orang ini orang yang memang punya pengaruh. Bukan sembarang orang. Mungkin kalau orang ini yang di emperan jalan, yang duduk, sumpamanya, itu orang yang tidak punya kedudukan, pastinya tidak mungkin membuat sampai sebesar ini. Karena ini orang yang punya pengaruh. Berbicara seperti itu, gitu. Nggak main-main itu dia dan CS-nya. Ya kita tersinggung, wajar, bukan saya saja tersinggung, tapi seluruh orang Kalimantan. Ya kalau kayak saya salah, kamu buka aja di konten YouTube ya ada. Oh, kalau memang benar cari dong, sudah dicari itu sampai Jakarta, kamu tonton YouTube-nya, banyak kok, sudah dicari sampai ke Jakarta. Orang Dayak sampai ke Jakarta sudah. Itu menuntut kebenaran. Itu rapat di DPR RI itu, tonton itu, ada beberapa perwakilan daripada kita orang Dayak. Nah seperti itu. Bukan kami yang membuat kisruh, tapi mulutmu yang komentar yang membuat kisruh seperti itu. Dan komentar-komentar. Tapi saya juga sadar yang namanya dalam konten hal-hal semacam ini tidak bisa dicegah. Sebaik apapun kita menyampaikan, selurus apapun, sebijak apapun, tentu akan ada komentar miring. Itu sudah wajar, itu sudah pasti. Tetapi yang penting, seperti saya Empu Glor, saya tidak akan terprovokasi oleh omongan saudaraku. Terserah mau ngomong apa. Itu sampai ada yang menyebutkan bahasa itu tidak ada yang melawan kesaktiannya yang dimiliki oleh Tuhan. Siapa bilang kita mau melawan Tuhan? Saya Empu Glor tidak berani ke melawan Tuhan. Itu justru yang benar itu Tuhan tidak akan mendukung kepada orang yang berbuat salah, orang yang membuat kejaliman. Itu Tuhan itu senang kepada orang yang baik. Itu jangan salah. Itu juga sampai ada di komputer saya itu, saya Empu Glor dipancing-pancing di situ dengan membawa-bawa agama. Nggak ada urusan, kita tidak berbicara agama. Itu mohon maaf, kita nggak ada urusan. Tuh, jangan sentil-sentil itu, terserah saudaraku mau nyentil itu. Karena saya paham, di sini banyak komentar miring yang berusaha supaya Empu angkat bicara tentang ini. Saya berusaha dipancing, ketika saya masuk di dalam perangkap, maka itunya akan booming. Gitu. Nanti Empu Glor bilang gini-gini ngomongnya, penghinaan segala macam, itu saya mengerti. Nggak usah lah saudaraku, karena kita orang Dayak juga pintar. Kita nggak mungkin berbicara jauh di luar daripada yang menjadi permasalahan. Saya tidak pernah menghina orang. Saya tidak pernah menghina suku. Kalau ada, boleh scroll video saya. Terus kesalahan saya juga di mana? Ya menurut kamu salah. Itu nggak bisa. Menurut saya dan saudara-saudara kami yang lain yang ada di Kalimantan, bukan hanya orang Dayak aja yang ada tinggal di Kalimantan, banyak saudara kita yang lainnya juga. Itu bahkan mohon maaf, suku saudaraku yang berbicara, yang komen ini juga mungkin ada di tempat kami Kalimantan, tetapi tidak seperti saudaraku ini. Itu kami dengan semua orang selalu welcome, baik, kita tidak ada masalah. Nah itu. Terus kita dibilang bodoh segala macam, nggak apa-apa. Itu lebih bodoh lagi kalau permasalahan ini kami diamkan, karena ini menyangkut harga diri. Kami orang Dayak, kami orang Kalimantan. Nah, kira-kira mohon maaf, kamu mau nggak dibilang anak jin? Atau dibilang anak genderuwo? Atau anak kuntilanak, mau nggak? Nah kalau kamu masih seperti itu, berarti kamu anak jin, anak genderuwo, kuntilanak. Mudah-mudahan itu. Ya. Nggak mungkin kamu sendiri aja nggak mau gitu loh. Ya itu kan sekedar kiasan. Sekarang saya kiasan juga. Kamu yang ngomong buruk-buruk di sini itu anak jin. Ya, turunan jin dan genderuwo yang aslinya. Ya kan? Itu.
Pokoknya bila ada yang komentar kurang bagus di sini, dipastikan dia itu adalah rombongan daripada keturunan jin dan genderuwo yang aslinya, yang sebenarnya. Pasti marah. Apalagi kami gitu. Enak benar. Mulut nggak bacot, itu malah dibalik kita dibilang nggak bacot. Saya nggak bacot, wajar. Itu pertama, saya adalah seorang YouTuber, saya memang orang Dayak. Nah, terus saya juga punya pengaruh di masyarakat Kaltim, khususnya orang Dayak dan saudaraku orang Kalimantan yang ada di sini. Itu. Masalahnya apa? Boleh. Terus masalahnya dengan YouTuber apa? Itu. Karena saya adalah orang yang masa kini. Itu. Kita semua orang Dayak ini sudah maju semua loh. Itu. Jangan dikira seorang panglima tidak bisa main YouTube. Bisa. Nih, contohnya main YouTube. Yang penting saya tidak merugikan orang. Saya tidak pernah menghina orang. Seperti itu. Itu untuk meluruskan biar saudaraku tahu. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu buat semua saudaraku, dan terima kasih. Dan buat semua saudaraku yang dari awal mengikuti konten YouTube Empu, mohon maaf Empu tidak bisa menyapa karena saat ini banyak sekali komentar, bahkan ribuan seperti itu. Tapi tetap Empu ucapkan salam hormat dan salam budaya untuk kita semua. Amin.